Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi energi oleh Allah, sehingga dengan semua energi yang Allah berikan pada hari ini, sore hari ini, kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dan terutama menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini akan dicatat sebagai bagian dari investasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini Sekolah Tinggi Ekonomi Islam melalui program LPPM akan menyelenggarakan kajian live terkait dengan tema ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Mudah-mudahan tema yang kita kaji pada hari ini akan menjadi salah satu bahan diskusi kita semua untuk memperdalam bagaimana, apa, dan seperti apa ekonomi Islam itu. Pada sesi pertama kali ini saya ingin membahas satu konsep dasar tentang sebenarnya ada nggak sih ekonomi dalam Islam itu. Apakah Islam itu juga berisi tentang ajaran-ajaran tentang ekonomi. Nah, sebelum itu tentu saya ingin menginformasikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba membahas beberapa topik dalam satu rangkuman silabus yang kita namakan sebagai bunga rampai hukum dan ekonomi syariah. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana pengertian ekonomi syariah, bagaimana sejarahnya, bagaimana dasar hukumnya, lalu apa saja yang menjadi produk-produk ekonomi syariah, dan seterusnya. Pada kesempatan pertama ini saya ingin tadi membahas tentang benarkah bahwa Islam itu memberi apresiasi terhadap persoalan ekonomi. Kalau kita menggunakan paradigma dan teori atau kerangka pemikiran yang disampaikan oleh salah seorang ulama Profesor Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama ahli metodologi hukum Islam dari Universitas Kairo di Mesir. Dia mengkategorikan hukum-hukum di dalam Al-Quran, tentu secara umum hukum-hukum dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, hukum dalam Islam itu berbicara tentang al-ahkamul i'tiqadiyah, yaitu berisi tentang hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah. Kemudian yang kedua, kata beliau, ada di dalam Al-Quran, tentu dalam Islam, ada namanya al-ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kata beliau, substansi daripada hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran itu adalah al-ahkamul khuluqiyah,
Jadi hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etika dan persoalan moral. Jadi 3 yang disampaikan oleh Profesor Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya ilmu usul fiqh. Yang pertama tentu bukan bagian dari kajian kita hari ini, karena tema kita secara spesifik adalah berbicara tentang ekonomi syariah, ya. Mungkin terkait dengan hal-hal yang terkait dengan akidah dan terkait dengan moral pada sesi yang lain. Nah, kita akan membahas bagian kedua, ya, dari dari konten Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran, yaitu Al-Amaliyah. Nah, dalam Al-Amaliyah itu beliau membagi menjadi 2, ya. Ada yang Al-Amaliyah yang bersifat al-ibadah, ya. Ada amaliyah yang bersifat al-muamalah. Jadi aktivitas kehidupan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran itu yang pertama adalah yang terkait dengan hukum-hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua adalah ahkamul muamalat, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan pengaturan atau aturan bagaimana manusia melakukan komunikasi dengan sesama manusia. Itu yang disebut dengan muamalat. Nah, di mana ekonomi syariah berada? Kalau kita menggunakan kerangka pemikiran dari Profesor Abdul Wahab Khalaf, tentu masalah ekonomi syariah ini masuk dalam kategori al-muamalah. Walaupun kata beliau muamalah itu sendiri ada sekitar 7 yang beliau gambarkan, ya. Ada yang pertama itu al-ahwalus syahsiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan hukum keluarga, yang disebut dalam nomenklatur akademik itu kita mengenal ada istilah family law, ya. Yang kedua ada hukum-hukum yang terkait dengan ahkamul madniyah. Jadi di dalam subsistem muamalat itu ada 7, ya, bagian yang mencakup persoalan muamalat. Yang pertama adalah al-ahkamul al-ahwal syahsiyah, jadi hukum-hukum yang terkait dengan persoalan keluarga seperti pernikahan, ya, waris, wasiat, ya, kemudian hibah dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga. Itu konten daripada muamalat, ya. Kemudian yang kedua kata beliau yang terkait dengan persoalan muamalat juga ada namanya ahkamul madniyah, ya. Ahkamul madniyah itu adalah secara spesifik beliau memasukkan hukum-hukum yang terkait dengan hukum perdata, atau dalam bahasa nomenklatur ilmu hukum itu disebut dengan private law, ya. Jadi ada private law. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu konten dari muamalat adalah yang keduanya terkait dengan persoalan ahkamul madniyah atau private law, ya, hukum perdata. Nah, biasanya seperti yang digambarkan oleh beliau ini, yang dimaksud al-madniyah itu spesifik terkait dengan persoalan hukum perdata dagang, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkamul jinaiyah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan umum atau hukum pidana dalam nomenklatur ilmu hukum itu. Jadi kalau al-madniyah itu artinya private law, hukum perdata, sedangkan al-jinaiyah adalah hukum-hukum yang terkait dengan persoalan pidana, ya, pidana. Itu konten dari muamalat. Jadi itu masuk bagian dari muamalat. Seperti dalam pidana itu terkait dengan misalnya ada kriminalitas, kejahatan, pencurian, perampokan, pembunuhan, itu semua masuk kategori muamalat yang subsistemnya namanya al-jinaiyah. Kemudian yang keempat kata beliau, konten daripada hukum Islam itu adalah ad-dusturiyah, ya, al-ahkamud dusturiyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang tata negara, ya. Jadi ternyata konsep muamalat, ya, di dalam Islam itu di dalamnya juga mencakup tentang al-ahkamud dusturiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan hukum tata negara, ya. Jadi mengatur struktur dalam kenegaraan,
Ada dulu teorinya Montesquieu itu ada namanya yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif ya. Itu kira-kira. Nah, di dalam muamalat Islam itu juga mengcover atau membahas tentang persoalan yang terkait dengan hubungan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Kalau Montesquieu kan relatif baru ya, tapi kalau dalam Islam jauh sebelum itu sudah punya konsep tentang bagaimana hukum tata negara ini. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah ada di dalam subsistem muamalat itu adalah al-ahkamud dauliyah ya, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hubungan satu negara dengan negara yang lain ya. Kalau dalam tradisi akademik ya, di bidang ilmu hukum itu ada namanya international law ya. Jadi internasional itu adalah hukum internasional yang membahas tentang hubungan satu negara dengan negara lain ya. Membahas tentang hubungan satu negara dengan beberapa negara lain. Ada bilateral ya, ada multilateral. Itu adalah subsistem dari muamalat dalam Islam. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam ada lagi yang disebut dengan ahkamul murafaat. Ya, ini mungkin spesifik dalam dunia peradilan, ada namanya hukum acara ya. Hukum acara itu bagian dari subsistem muamalat ya. Hukum acara itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara berperkara dalam sebuah sidang pengadilan, bagaimana mendatangkan saksi, bagaimana mendatangkan bukti, bagaimana menyampaikan hal-hal yang terkait itu, semuanya namanya dalam subsistem muamalatnya namanya ahkamul murafaat ya. Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan hukum acara ya, hukum acara. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin terkait dengan persoalan ekonomi adalah al-ahkamul iqtisadiyah, jadi hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi ya. Nah, ekonomi syariah, ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran Profesor Abdul Wahab Khalaf itu masuk dalam subsistem dari muamalat. Jadi perlu digarisbawahi yang namanya muamalat dalam konsep Islam itu tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi, tapi juga persoalan politik, persoalan hukum keluarga, persoalan ketatanegaraan, persoalan hukum pidana dan seterusnya, dan yang terakhir itu adalah ahkamul iqtisadiyah, yaitu hukum ekonomi ya. Nah, jadi dengan kerangka itu kita mendapat satu gambaran bahwa ekonomi syariah itu bagian dari subsistem muamalat dalam Islam. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya, ya ini kan spesifik terkait dengan ekonomi, bagaimana sebenarnya apresiasi Islam terhadap ekonomi ya? Adakah Islam punya keberpihakan yang serius tentang pemberdayaan ekonomi, tentang konsep ekonomi, tentang produk-produk ekonomi? Nah, jawabannya tentu bisa kita simpulkan dari teori tadi, Islam sangat memberikan apresiasi ya. Kalau kita lihat misalnya indikatornya apa bahwa Islam memberikan apresiasi yang sangat serius terhadap persoalan ekonomi. Misalnya satu indikatornya, kalau kita baca di dalam Al-Quran, dari 6.666 ayat satu versi ya, dan mungkin 114 surat, 30 juz dan seterusnya, itu ada ayat yang paling panjang ya, di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Jadi surat Al-Baqarah 282 itu adalah ayat paling panjang di dalam Al-Quran yang kontennya atau isinya adalah terkait dengan hal ihwal persoalan ekonomi ya, persoalan ekonomi. Di situ ada etika tentang hutang piutang, di situ etika saksi dalam transaksi ekonomi, di situ ada gadai, di situ ada jaminan dan seterusnya ya. Jadi ternyata Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang terpanjang yang bisa kita lihat itu adalah berbicara tentang persoalan ekonomi. Nah, lalu apa maknanya? Nah, dengan menganalisis bahwa ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu berbicara ekonomi, ini artinya bahwa Islam memang memberikan perhatian secara spesifik tentang pentingnya persoalan ekonomi. Satu ya, indikator bahwa ekonomi Islam atau Islam itu memberikan apresiasi tentang persoalan ekonomi.
Kemudian yang kedua, misalnya ada indikator lain yang mungkin bisa kita pelajari secara lebih mendalam nanti dalam kesempatan yang lain. Eh, Karir ya, karir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau menjadi Rasul pada usia 40, itu sejak 13 tahun sampai pada batas usianya 25 tahun, terus ya sebelum beliau nanti pada usia 40 diangkat menjadi Rasul, itu ternyata karirnya yang pertama adalah di dunia bisnis ya. Jadi di usia 13 tahun Rasulullah sudah terjun ke dunia bisnis ya. Umur 17 tahun, dan itu kita lihat, kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah pada usia 13 tahun itu tidak punya modal ya secara materi ya, tidak punya capital secara materi. Tapi ada modal yang lebih mahal yang dimiliki oleh Rasul, yang ini juga berkembang dalam sistem ekonomi modern, yaitu modal trust ya. Trust itu kepercayaan. Jadi pada usia yang sangat dini Rasulullah sudah mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Quraisy pada waktu itu, karena salah satu momentumnya adalah ketika beliau berhasil melakukan rekonsiliasi ya, melakukan rekonsiliasi antara suku-suku ya yang ada di Arab ya, di Quraisy, yang bertikai ingin meletakkan penutup Ka'bah ya. Mereka bertengkar, bertikai. Nah, Rasul hadir dalam pertikaian itu, dan kemudian Rasul berhasil melakukan atau melakukan rekonsiliasi dari suku-suku yang bersitegang itu. Dan semua suku yang hadir kemudian memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad yang waktu itu masih sangat kecil. Dari situlah kemudian Rasul dijuluki sebagai Al-Amin, yang kalau dalam teori bisnis kan disebut dengan trust. Nah, trust itulah yang kemudian menjadi capital awal Rasulullah SAW mulai melangkah untuk terjun ke dunia bisnis, sehingga Nabi diberi modal ya oleh para pengusaha-pengusaha Quraisy ya untuk berdagang. Nah, ini sebenarnya salah satu embrio lahirnya sistem ekonomi Islam, yaitu namanya akad mudharabah ya. Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mendapatkan modal dari pengusaha Quraisy, ini adalah salah satu embrio tentang lahirnya model kerjasama yang disebut dengan mudharabah. Ya, mudharabah itu akad kerjasama dua belah pihak, yang satu orang punya skill, yang satu orangnya lagi memiliki modal atau sahibul mal. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan konteks Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang memiliki skill berdagang, dia tidak punya modal materi. Lalu kemudian para pengusaha Quraisy menjadi sahibul mal, ya kira-kira begitu. Maka konsep mudharabah pertama itu embrionya sebenarnya dari Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada tadi, jadi pada usia yang sangat dini itulah kemudian Rasulullah mulai terjun ke dunia bisnis, ya, dengan diberikan modal dan kapital oleh orang-orang Quraisy, pengusaha Quraisy pada waktu itu. Terus berkembang sampai beliau usia cukup dewasa. Bahkan ada satu literatur ketika usia sudah 17 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang dengan menggunakan sebagian modal sendiri, ya. Ada kemandirian di situ, ya. Sampai pada usia 25 tahun Rasulullah sangat mapan, ya. Secara ekonomi sebenarnya sangat mapan, ya. Ya, indikatornya banyak sekali penjelasan kenapa kita menyebut Nabi Muhammad di usia 25 tahun ekonominya sangat mapan, karena beliau menikah dengan Siti Khadijah, ya. Dan kita tahu dalam beberapa riwayat ketika Rasul menikah itu kan mas kawinnya sangat fantastik, ya, secara ekonomi gitu, ya. Memang ada beberapa versi, ya, tentang jumlah mahar dan mas kawin Rasul, tapi intinya sangat besar, ya. Nah, kalau mas kawinnya saja besar kan logika ekonominya berarti beliau tuh punya omset yang cukup besar kan gitu. Nah, yang ingin saya gambarkan ini indikator kedua bahwa Islam memang memberikan apresiasi yang sangat serius terhadap hal ihwal mengenai ekonomi. Sampai Rasulullah tadi, ya, di usia 25 kondisi ekonominya sudah sangat established, ya, sudah sangat stabil, ya. Itu indikator kedua. Lainnya adalah bahwa Islam itu memberikan apresiasi yang sangat serius terhadap persoalan ekonomi adalah 10 orang, ya, 10 orang sahabat Nabi, ya, ini secara implisit, ya, kita tafsirkan, walaupun
eh, sumber hadisnya itu kan 10 sumber rizki ya, itu berasal dari 9-nya berasal dari perdagangan ya. Tapi kalau kita ilustrasikan dengan konsep para sahabat, itu 10 orang dijamin masuk surga oleh Rasul, itu 9 orangnya adalah pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi. Ini artinya apa? Bahwa Islam memang memberikan perhatian yang sangat serius tentang persoalan ekonomi ini. Itu 3 indikator bahwa Islam, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana apakah benar Islam itu punya konsep tentang ekonomi dan seberapa besar ya Islam memberikan apresiasi terhadap persoalan ekonomi, ya kira-kira jawabannya seperti itu ya. Jadi Islam memberikan apresiasi ekonomi dengan 3 indikator diantaranya, tentu banyak indikator lain ya. Yang pertama tentang ayat Al-Quran terpanjang di Quran, dia bicara ekonomi ya. Yang kedua bahwa Rasul ya, karir pertamanya sebelum beliau diangkat jadi Nabi adalah seorang pebisnis ya. Dan yang ketiga 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu adalah 9 orangnya adalah pelaku-pelaku ekonomi. Nah kemudian bagaimana apakah ekonomi Islam itu punya peran yang signifikan pada masa-masa generasi awal ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa dalam sejarah ya pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Islam itu kan dalam sejarah pernah menguasai dunia lebih dari 600 tahun ya, lebih dari 600 tahun ya. Dan dari 600 tahun itu kita bisa bayangkan, dari mulai sains, ilmu pengetahuan, filsafat, pemikiran fikih, segala macam yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh umat Islam. Bahkan kalau kita menggunakan peta geografis itu, dari kawasan Timur Tengah sampai ke kawasan di Sisilia di Eropa ya, di sebagian di berbatasan dengan Perancis di Sisilia itu dikuasai oleh peradaban Islam. Nah, logikanya adalah karena umat Islam menguasai dunia dalam berbagai sektor, salah satunya di antara ilmu pengetahuan, tentu di backup dengan kekuatan ekonomi. Di backup dengan kekuatan ekonomi. Ini juga menjadi indikator bahwa Islam memberikan apresiasi. Bahkan kalau kita setback ke belakang misalnya setelah Rasulullah, itu kan kekhalifahan digantikan oleh beberapa Khulafaur Rasyidin ya, oleh beberapa khalifah yaitu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Salah satu tipe atau profil khalifah yang memberikan perhatian secara serius terhadap ekonomi adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu memerintah setelah Abu Bakar ya, kurang lebih 10 tahun dan sejarah telah membuktikan selama pemerintahan Umar bin Khattab peradaban Islam itu betul-betul pada posisi yang sangat puncak ya. Artinya berbagai perolehan dan achievement dari Umar bin Khattab itu sangat luar biasa. Entah itu di bidang politik, di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi ya, dan di bidang kekuatan militer. Itu saya kira kita sudah melihat secara historis bagaimana Umar bin Khattab punya prestasi yang luar biasa. Nah, terkait dengan ekonomi misalnya, ada satu lembaga yang didirikan oleh menjadi embrio tentang sistem pengaturan keuangan pada masa-masa berikutnya sampai hari ini. Umar bin Khattab mendirikan satu lembaga yang disebut dengan, atau institusi yang disebut dengan Ad-Diwan ya. Ad-Diwan itu sebuah institusi yang beliau adopsi dari pemerintahan Persia dan Romawi ya. Kita tahu bahwa ketika Islam ada di Madinah, itu di kanan kirinya ya, barat dan timurnya dikuasai oleh Persia dan Romawi ya. Persia dan Romawi pada zamannya sudah berkembang sedemikian rupa, dan salah satunya tentang konsep pengaturan sistem keuangan. Dan kemudian diadopsi oleh Umar bin Khattab dengan menggunakan sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengatur dan memonitor sistem keuangan negara. Itu luar biasa ya. Jadi banyak lagi, misalnya ada satu buku ya yang ditulis oleh seorang ulama namanya Abu Rawas Qal'ah. Abu Rawas Qal'ah itu menulis sebuah buku namanya Mausu'ah fi Fiqhil Umar ibn Khattab, ensiklopedi dalam pemikiran-pemikiran fikih Umar bin Khattab. Nah, di dalam buku itu salah satunya menceritakan tentang bagaimana kebijakan Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Termasuk diantaranya di situ ada tunjangan sosial ya,
ada juga tunjangan jabatan yang diberikan kepada para pejabat-pejabat pemerintahan pada masa Umar. Itu luar biasa. Jadi kreativitas dan inovasi Umar bin Khattab dalam pengembangan ekonomi itu terkenal dalam sejarah. Nah, artinya bahwa sekali lagi Islam dari aspek sejarah sangat memberikan apresiasi yang positif terhadap persoalan ekonomi. Saudara sekalian, itulah sebagai sebuah pengantar ya tentang diskusi kita pada sore hari ini ya. Pada pertemuan pemula ini kita ingin mengantarkan tentang bagaimana Islam memberikan apresiasi terhadap ekonomi ya. Kemudian ekonomi itu bagian dari sistem muamalah ya dalam Islam yang seperti tadi dijelaskan dalam tema-tema awal. Itulah kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kajian berikutnya dengan tema-tema yang terkait dengan persoalan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.